Jadi hari ini jadwal kita adalah untuk kuliah tentang gasifikasi dan juga clean coal technology ya. Eh, itu ada dua video yang sudah disampaikan mungkin oleh asisten terkait dengan dasar-dasar gasifikasi, gasifikasi batu bara dan juga eh, apa itu clean coal technology gitu ya. Mudah-mudahan sudah lihat videonya. Eh, saya akan mungkin terangkan cepat saja gitu ya. Akan kembali cepat saja sambil menunggu kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja langsung sambil menunggu pertanyaan saya akan sampaikan cepat saja begitu ya. Sebentar Mitsubishi. Kalau gasifikasinya mungkin dari Pak Song juga sudah menyampaikan. Jadi saya akan tampilkan kembali tentang uh, clean coal teknologinya, ya. Oke, ya, oke, oke ya. Jadi clean coal teknologi ini pada dasarnya kan bagaimana kita bisa memanfaatkan batu bara tapi dengan lebih bersih, gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kalau kita lihat eh, kita masih eh, kita mentargetkan net zero emission tahun 2060 gitu ya. Mungkin kalian juga tahu gitu ya. Menargetkan net zero emission tahun 60 sampai tahun 2060. Artinya sampai tahun 2060 kita masih akan menggunakan batu bara gitu. Sampai eh, tahun 2060 kita akan menggunakan batu bara. Nah, apakah setelah tahun 2060 itu artinya batu bara itu akan stop? Bisa juga tidak gitu. Bisa juga tidak. Kalau kita bisa mengutilisasi batu bara tapi tidak mengemisikan CO2-nya gitu ya. Yang nanti kita akan pelajari di Clean Coal Technology. Bisa jadi meskipun target kita net zero emission di tahun 2060, kita bisa tetap pakai batu bara gitu. Nah, ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi, nah aspek apa saja yang di, diutamakan atau dilakukan selama proses untuk dalam usaha mengutilisasi batu bara secara bersih. Nih, yang pertama adalah ini meningkatkan performance dari teknologi konvensional. Jadi ada empat hal gitu ya yang kita lakukan dalam rangka melakukan utilisasi batu bara bersih. Yang pertama adalah meningkatkan teknologi konvensional, meningkatkan performance dari teknologi konvensional. Yang kedua, mendevelop teknologi baru untuk menggunakan batu bara. Kemudian yang ketiga adalah mereduksi emisi CO2-nya. Yang keempat, mereduksi gas-gas lainnya. Gitu. Nah, oke, kita akan lihat satu-satu gitu ya. Nah, yang pertama meningkatkan performance dari teknologi konvensional. Nah, teknologi konvensional ini apa sih? Gitu ya. Nah, batu bara kan secara konvensional digunakan secara dalam PLTU gitu ya, dibakar untuk menjadi pembangkit. Nah, jadinya yang dimaksud dengan mengimprove performance dari teknologi konvensional itu artinya mengimprove teknologi PLTU gitu. Nah, bagaimana caranya? Eh, ini mungkin kok pembahasan. Nah, kita tahu bahwa mungkin kalian juga udah belajar gitu ya di PLTU menggunakan siklus Rankine gitu ya, di mana siklus Rankine itu siklus untuk uap gitu. Nah, di salah satu sifat dari siklus Rankine adalah efisiensinya akan meningkat ketika tekanan uapnya itu meningkat. Gitu, efisiensi akan meningkat hingga kalau tekanan uap meningkat, gitu ya. Nah, makanya sekarang sudah jadi kalau dulu gitu ya PLTU yang lama itu tekanannya cuma 60 bar, 80 bar begitu. Nah,
karena ada keterbatasan masalah mekanik gitu. Semakin tinggi tekanan tentunya eh, konsiderasi mekaniknya juga akan menjadi lebih tinggi gitu. Nah, dengan ada kesadaran bahwa efisiensi harus ditingkatkan, maka mau tidak mau tekanan harus dinaikkan. Yang berarti nanti konsekuensinya peralatannya pun akan lebih eh, sophisticated gitu ya. Jadi mulai banyak sekarang ada yang uh, subcritical, apa namanya, ada subcritical, ada critical power generation gitu. Jadi itu dilihat dari tekanan uapnya. Ada yang subcritical, berarti itu di sekitar biasanya di sekitar 180 sampai 200 bar tekanan uapnya gitu. Ada lagi beberapa PLTU yang bahkan sampai ke critical, critical critical steam power generation. Itu tekanannya sampai 220. Nah, bahkan ada beberapa PLTU yang sekarang menggunakan ultra critical. Jadi sampai di atas titik kritis. Tekanannya sampai 230, 240 bar gitu tekanannya. Itu di Indonesia juga ada beberapa yang subkritik, ada beberapa yang kritikal dan rasanya dua dua unit kalau nggak salah dua unit yang ultra eh, super critical gitu. Eh, itu kapasitasnya tinggi juga, ada yang sampai satu gigawatt per plant gitu ya. Tentunya itu memerlukan material yang cukup tinggi karena tekanan yang tinggi itu harus diikuti dengan temperatur yang tinggi. Nah, temperatur yang tinggi, maka temperatur apinya juga harus tinggi. Kalau temperatur tinggi, materialnya juga harus tahan gitu. Gitu. Nah, dengan teknologi ini eh, teknologi konvensional gitu ya, PLTU konvensional yang cuma 50-60 bar itu efisiensinya mungkin cuma 27-28% efisiensi totalnya, efisiensi siklusnya. Nah, kalau kita bisa tingkatkan sampai ke ultra supercritical sampai 230 bar, 240 bar, efisiensinya bisa meningkat sampai 41-42%. Oke, bahkan di apa namanya dalam skala skala pembuktian, skala pilot itu ada yang sampai ke 46% gitu. Secara termodinamika itu bisa sampai ke 46% gitu. Nah, itu kan sudah peningkatan yang luar biasa gitu ya. Jadi dari 27% ke 46%, hampir dua kali lipatnya. Jadi untuk mendapatkan energi yang sama, jumlah batu bara yang diperlukan jadi cuma setengahnya. Yang artinya eh, emisi CO2 per kWh batu baranya jadi menurun gitu. Nah, jadi kan itu kita bisa bilang itu salah satu usaha pemanfaatan teknologi batu bara bersih gitu kan ya. Karena menghasilkan energi yang sama dengan emisi yang lebih rendah begitu. Oke. Kemudian eh, nah bisa juga pakai oxy-fuel combustion. Nah, oxy-fuel combustion ini jadi pembakarannya menggunakan bukan lagi dengan udara karena kalau PLT biasa menggunakan udara, ini menggunakan oksigen murni. Nah, apa bedanya apa bedanya pembakaran dengan eh, udara dengan pembakaran dengan oksigen? Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Oke, gimana? Ada yang bisa menjelaskan apa kelebihan dari oxy-fuel combustion? Ada yang bisa menjelaskan?
Nggak ada. Saya benar. Ya, silakan. Itu satu, mengurangi emisi NOx karena N2-nya nggak ikut kebakar. Terus Hmm. karena O2 doang, jadi kayak kemudian CO2-nya bisa jadi lebih tinggi. Terus volume gas yang dibakar itu jadi lebih rendah karena N2-nya itu, karena jadi O2-nya aja yang penting, N2-nya nggak ikut gitu. Ya, oke. Oke, betul ya. Jadi eh, karena menggunakan O2 murni gitu ya, sehingga nanti di luaran gas pembakarannya itu gasnya akan menjadi kaya dengan CO2. Nah, ini menjadi menarik nantinya ketika nanti masuk ke yang solusi ketiga, yaitu CO2-nya di sequestrasi, CO2-nya ditangkap dan disimpan gitu. Nah, penggunaan oxy-fuel ini akan menjadi menarik nantinya ketika akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu CCS, Carbon Capture and Storage. Itu kelebihan dari oxy-fuel. Kalau pembakaran dengan udara, 70%-nya adalah nitrogen. CO2-nya hanya 14%, 14 sampai 15% mungkin gitu. Sehingga eh, kalau kita ingin mengambil CO2-nya, ingin mengurangi CO2-nya, PR-nya di situ. Mengambil CO2 dari dari gas yang kadarnya cuma 14%. Tapi kalau di oxy-fuel, CO2-nya udah murni gitu. Ketika nanti jadi nanti kalau mau disekvestrasi itu kan lebih gampang gitu. Oke, nah kemudian tadi berkaitan dengan NOx gitu ya. NOx itu timbulnya ada dua sumber NOx itu timbulnya ada dua sumbernya. Yang pertama adalah kadar nitrogen di batu bara itu sendiri, karena di batu bara ada nitrogennya, yang kalau dibakar pasti ada NOx. Yang kedua adalah dari nitrogen di udara, dari N2 di udara. Kalau pembakarannya pada temperatur yang terlalu tinggi, gitu. Jadi eh, api di PLTU itu biasanya tidak api di PLTU itu biasanya tidak dijaga tidak melebihi 1.200 derajat Celcius. Dijaga selalu di bawah itu karena begitu di atas 1.200 N2-nya akan pecah gitu. N2-nya akan pecah kemudian eh, ketemu oksigen dia akan jadi NOx. Nah, ini masalah ini juga yang orang nggak orang sering eh, terlewat ketika kita bicara tentang eh, pembangkit listrik berbasis hidrogen dari pembakaran hidrogen. Nah, orang berpikir kalau bahan bakar coba secara teori kalau bahan bakar kita dari hidrogen emisinya apa? H2O. Hanya H2O ya. Kita pikir kalau kita gunakan hidrogen sebagai bahan bakar emisinya adalah H2O saja. Tapi pada kenyataannya justru NOx-nya akan menjadi tinggi. Nah, kenapa NOx tinggi? Karena pembakaran hidrogen apinya itu sangat panas, apinya sangat tinggi. Bisa bisa sampai 1.400, bisa 1.400 sampai 1.500. Ketika temperatur tinggi itu N2 bisa pecah gitu. Kalau N2 pecah ketemu oksigen jadi NOx. Jadi bagaimana caranya agar NOx ini tidak apa namanya tidak terlalu banyak ya dijaga apinya tidak terlalu tinggi gitu. Ini juga ada overfire air jadi ditambahkan udara gitu ya ditambahkan ini ada pembakaran lagi tambahkan udara untuk memastikan pembakarannya benar-benar sempurna tidak ada lagi jelaga tidak ada lagi eh, arang gitu ya jadi pembakarannya betul-betul dipastikan sempurna kira-kira begitu. Nah bisa juga dengan menggunakan fluidized bed combustion, fluidized bed combustion yang dipadukan dengan
material yang bisa digunakan untuk denitrifikasi ataupun desulfurasi gitu. Jadi nanti performance-nya bisa akan meningkat. Oke, nah yang kedua adalah mendevelop atau mengembangkan teknologi baru untuk mengutilisasi batu bara, gitu ya. Jadi kalau konvensional itu dibakar, nah kita kembangkan bagaimana metode baru untuk memanfaatkan batu bara ini, gitu. Yang pertama tentunya adalah gasifikasi, gitu ya. Dengan gasifikasi nanti kita bisa memisahkan antara produksi, kita akan mendapatkan eh, apa namanya efisiensi yang bisa lebih tinggi gitu ya, dan juga CO2-nya menjadi lebih bisa dipisahkan dengan baik gitu. Nah, dan juga nanti ketika gasifikasi ini mengubah batu bara menjadi gas bakar gitu ya. Jadi nanti bahan bakar gas. Nah, bahan bakar gas ini relatif lebih mudah ditangani dibandingkan dengan bahan bakar padat. Nah, bahkan eh, bahan bakar gas ini nanti bisa dipadukan dengan teknologi lain, misalnya dengan apa menerapkan sistem IGCC, Integrated Gasification Combined Cycle, gitu ya. Mungkin ya, ini kalian yang mungkin yang tingkat 2 mungkin udah belajar di termo gitu ya tentang combined cycle, atau di yang tingkat 3 mungkin udah belajar di sistem utilitas tentang combined cycle. Jadi memadukan antara apa siklus Rankine dan juga siklus Brighton gitu. Nah, ini biasanya terjadi di PLTU PLT berbasis gas alam yang sekarang disebut sebagai PLTGU. PLTU pembangkit listrik tenaga gas uap. Nah, PLTGU itu mulainya dari sini gitu ya. Jadi kalau kalau gas alam tuh mulainya dari sini, gas alam masuk ke kelihatan nggak ya? Ah, ini. Nah, kalau dari gas alam masuk ke turbin gas dulu, gitu ya. Gas alam masuk ke turbin gas, menghasilkan listrik. Nanti flue gasnya flue gas yang masih panas digunakan untuk membangkitkan steam, steamnya masuk ke steam turbin, gitu. Ini waste heat boiler masukkan listrik, jadi nanti ini namanya combined cycle. Ini siklus Brighton di turbin turbin gas dan Rankine cycle di turbin uap. Ini namanya combined cycle. Nah, basisnya apa? Umpannya harus apa? Umpannya harus gas bakar. Nah, gas bakar ini bisa dari gas alam, bisa juga didapat dari gas hasil gasifikasi batu bara, gitu ya. Jadi batu bara masuk ke gasifier, nanti menghasilkan gas bakar. Gas bakarnya masuk ke combined cycle. Makanya ini disebut sebagai IGCC, Integrated Gasification Combined Cycle, gitu. Ini dengan sistem IGCC ini eh, efisiensi total bisa meningkat. Kalau tadi dengan meningkatkan tekanan saja meningkat sampai 46%, dengan IGCC ini bisa meningkat sampai ke 5, bahkan bisa sampai 55% gitu, 55%. Jadi artinya eh, semakin rendah lagi emisi yang kan per kWh-nya gitu ya. Jadi semakin bersih lagi gitu. Oke, nah ini pengembangannya ada energy recovery. Nah, ada juga yang digabungkan dengan fuel cell. Jadi kan tadi dari hasil gasifikasi kita mendapatkan gas bakar. Nah, gas bakarnya bisa masuk ke fuel cell karena ada hidrogennya gitu ya. Ada hidrogen, ada ya paling nggak hidrogennya. Hidrogennya masuk ke fuel cell. Nah, nanti nah keunggulannya apa? Sebetulnya keunggulan fuel cell dibandingkan IGCC adalah tidak ada rotating equipment. Dia masuk ke sini langsung menghasilkan listrik gitu ya. Ini lebih efisien lagi gitu. Dengan memadukan antara gasifikasi dan fuel cell ini akan lebih efisien lagi. Nah, ini disebut sebagai IGFC, Integrated Gasification Fuel Cell gitu. Nah, ada lagi yang mencoba menggabungkan semuanya. Jadi dari gasifikasi gabung ke combined cycle, gabung lagi ke fuel cell. Ini di Jepang ada namanya Eagle Project. Jadi Coal Energy Application for Gas, Liquid, and Electricity.
Ini dia menggabungkan semuanya gitu ya dari batu bara digabung ke combined cycle dan juga ke fuel cell gitu. Makanya kadang saya suka aneh ya, Jepang itu nggak punya batu bara tapi teknologinya sebegitu advance gitu ya tentang gasifikasi batu bara ini. Ini lebih tinggi lagi efisiensinya gitu. Tapi memang jadinya kapasitasnya harus sangat besar. Oke, ini IGC dan IGFC dengan pemanfaatan energi untuk lebih meningkatkan efisiensinya. Oke, nah kemudian yang ketiga, ini yang sekarang juga cukup lagi naik daun, yaitu mereduksi emisi CO2. Kan yang dipermasalahkan dari batu bara adalah emisi CO2-nya, gitu ya. Nah, sekarang mulai banyak orang yang mengembangkan, ya sudah, kalau gitu kita gunakan batu bara melepaskan CO2, CO2-nya kita tangkap. Gitu ya, batu bara ya CO2-nya kita tangkap. Gitu. CO2-nya ditangkap dari flue gas, bisa dengan larutan amin, bisa dengan larutan Benfield, gitu ya, bisa dengan membran dan macam-macam, ditangkap kemudian CO2-nya dikembalikan ke dalam bumi, gitu. Itu yang disebut sebagai carbon capture and storage, gitu. Tantangannya masih sangat banyak, gitu. Salah satunya tadi menangkap CO2 dari flue gas itu cukup relatif sulit karena kadarnya hanya 14%, makanya tadi dikembangkan oxy-fuel combustion. Di oxy-fuel combustion, CO2-nya menjadi lebih murni sehingga mungkin nggak perlu pemisahan lagi karena sudah CO2 murni, tinggal ditangkap langsung dibenamkan ke dalam bumi gitu. Itu mereduksi CO2. Nah, bagaimana caranya mereduksi CO2? Tadi dengan menggunakan proses adsorpsi misalnya, gitu ya, menggunakan adsorpsi. uh, Adsorbennya bisa pakai karbon, bisa pakai zeolit, silika, dan lain-lain. Nah, CO2 capture juga bisa dikombinasikan dalam batu bara. Dalam gasifikasi, gitu. Nah, ini salah satu ini salah satu penelitian yang saya lakukan juga. Ini terkait dengan uh, chemical looping gasification, gitu ya. Ini chemical looping gasification. Chemical looping gasification itu maksudnya seperti apa? Nah, jadi di chemical looping gasification ini ke dalam gasifikasi batu bara ditambahkan eh, suatu gasifying agent. Nah, yang digunakan biasanya adalah CaO, gitu ya. Yang digunakan adalah CaO. Jadi nanti CaO kalsium oxide dicampur dengan batu bara masuk ke gasifier. Nanti CaO ini gunanya untuk apa? CaO itu gunanya sebagai katalis, sebagai sebagai heating media, dan juga CaO ini sangat mudah bereaksi dengan CO2 membentuk kalsium karbonat, gitu ya. Jadi nanti di gasifier ketika terbentuk CO2, CO2-nya akan langsung ditangkap oleh CaO, gitu. CO2-nya ditangkap oleh CaO sehingga nanti efeknya apa? Efeknya nanti gasifikasinya akan lebih intensif, gitu. Sehingga nanti gas yang keluar di sini sudah gas yang bebas CO2, gitu. Ini gas yang sudah bebas CO2 nih, gas produknya. Ini gas yang bebas CO2 ini nanti bisa digunakan untuk macam-macam. Nah, CO2-nya kemana? CO2-nya ketangkap oleh CaO menjadi kalsium karbonat, gitu. Kalsium karbonat atau batu kapur. Nah, kalsium karbonatnya diapakan? Ya, kalsium karbonatnya kita pakai kembali, tapi kan kita pakainya dalam bentuk CaO. Jadi kalsium karbonatnya harus diregenerasi. Kalsium karbonatnya harus diregenerasi dengan cara dipanaskan, dikalsinasi. Nanti CO2-nya lepas menjadi CO2 murni. Sedangkan CaO-nya nanti kan CaCO3 menjadi CaO plus CO2. CO2-nya lepas menjadi CO2 murni, CaO-nya digunakan kembali. Nah, siklus CaO inilah yang disebut sebagai chemical looping gasification, gitu. Nah, terus CO2-nya yang lepas sudah jadi CO2 murni, mirip dengan yang tadi dari oxy-fuel combustion. Jadi, nah sekarang kalau sudah murni, ini ditangkap dengan mudah, mau digunakan juga mudah.
gitu. Ini yang disebut sebagai chemical looping gasification yang bisa dipadukan atau bisa menjadi pendahulu dari CCS nantinya gitu. Nah, atau bisa juga dengan adsorben berupa metal organic frameworks. Jadi nanti CO2-nya ditangkap di dalam suatu struktur metal organik seperti ini gitu. Ini nanti kalau seperti ini ya nanti prosesnya adsorpsi desorpsi nanti bisa digunakan kembali, CO2-nya akan lebih murni lagi. Nah, selain menggunakan CaO, chemical looping juga bisa menggunakan besi ini, bisa menggunakan basis besi. Ini bisa digunakan untuk uh, apa namanya CO2 dari flue gas gitu ya. Nah, CO2 kalau sudah ditangkap bisa dibenamkan ke dalam tanah, bisa dibenamkan ke dalam bumi gitu. Tapi CO2 kalau kita punya sumber energi yang sangat melimpah gitu ya, kalau kita punya sumber energi yang cukup melimpah, CO2 ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Kita bisa bikin CO2 menjadi metanol, menjadi dimethyl ether gitu ya. Bisa menjadi metan, bisa menjadi asam format, bisa juga untuk kultivasi mikroalga gitu. Bisa juga untuk bikin syngas. Nah, ini yang disebut dengan CO2 utilization. Makanya ada istilahnya CCUS atau CCU, carbon capture and utilization. Jadi CO2-nya ditangkap bukan di storage, bukan dibenamkan ke dalam bumi, tapi diutilize, dimanfaatkan gitu. Hanya memang di sini catatannya adalah tadi kita harus punya energi yang berlebih gitu ya. Karena kita tahu bahwa CO2 ini adalah suatu oksida yang stabil. Oksida stabil uh, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi kecuali kita memiliki energi yang sangat melimpah. Nah, energi melimpahnya dari mana? Misalnya kita punya ladang surya yang cukup luas misalnya ya. Atau kita punya energi nuklir misalnya gitu. Ini bisa dimanfaatkan tadi kalau kita punya energi yang cukup tinggi. Tapi kalau enggak, lupakan karena akan jadi terlalu mahal dan juga penalti energinya terlalu tinggi nanti gitu. Oke, nah yang terakhir adalah eh, mereduksi emisi-emisi minornya yaitu NOx dan juga SOx gitu. Ini eh, bagaimana mereduksi SOx? Ini ada beberapa contohnya gitu ya. Kemudian mereduksi NOx ini muncul di dalam batu bara. NOx itu muncul dalam bentuk aromatik amin, piridin ataupun pyrrol, di mana ataupun pirol, di mana tiga tiga ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, bagaimana NO itu bisa terbentuk? Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, ini terbentuknya di suhu yang sangat tinggi. Makanya tadi uh, bagaimana cara menghindari bagaimana cara menghindari terbentuknya ini adalah dengan menjaga agar temperatur apinya di bawah suhu sekian, gitu. Oke, nah kecuali kalau memang nitrogennya adalah nitrogen organik. Kalau nitrogen organik, eh, nitrogen yang memang terkandung di batu baranya gitu ya, yaitu suhu rendah pun pasti akan terbentuk. Ini yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau terbentuk, jadi kalau nitrogennya mengandung batu bara yang mengandung nitrogen pasti akan membentuk NOx gitu. Nah, bagaimana menghilangkan NOx? Ini kita bisa mengontrol ya, mengontrol di pembakarannya atau menghilangkan setelah pembakaran gitu. Mengontrol pembakaran tadi menjaga apinya tidak sampai di atas 1300, sedangkan setelah pembakaran ini kita bisa tambahkan agen untuk menghilangkan NOx gitu. Oke, demikian. Mungkin lengkapnya bisa bisa Anda bisa sambil nonton sudah nonton video kan ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan.
Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ingin ditanya. Atau ini nih Pak Jajan, Ya. mumpung lagi buat makalah ya, siapa yang tentang topik gasifikasi dan pengen Oh ya, ditanyakan, silakan. ya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Tapi saya bukan tentang makalah sih. Jadi dalam apa ya namanya implementasi CCT atau Hele gitu ya, itu kan Ya, salah satu dari beberapa tiga titik Hele itu kan adalah clean coal technology ya. Itu kan sebenarnya ada USC terus ada supercritical ada subcritical kan. Di Indonesia ya, sendiri kan mayoritas masih subcritical karena memang input dari batu baranya sendiri masih sub bituminous dan istilahnya ya, dari segi investasi awal kan lebih rendah ya. ya. Eh, Kira-kira kalau misalkan untuk 10 tahun ke depan atau misalkan 20 tahun ke depan dari proyeksinya gitu ya, itu memungkinkan nggak untuk kita apa namanya phase out si FVP tapi dari yang skala apa ya namanya tuh subcritical ya menjadi mungkin supercritical atau mungkin ultra supercriticalnya atau mungkin bahkan AWC-nya gitu. Soalnya kan memang dari segi energi kebutuhannya kan tetap menaik ya. Dan Ya, betul. kalau kita mau bikin dari skala pasif gitu, sebenarnya kan kapitalnya nggak terlalu ada dan istilahnya negara pun belum sanggup lah kalau misalkan untuk membuat skala sebesar itu. Itu kira-kira visible atau enggak atau mungkin kita perlu alternatif energi lain mungkin seperti gasifikasi coal atau mungkin semacamnya gitu Pak. Ya, oke, oke, good question. Oke, masalah phasing out ini sebetulnya eh, pemerintah sudah mencanangkan gitu ya. Mulai tahun 2025 tidak ada lagi izin pembukaan PLTU konvensional gitu. Kemudian beberapa PLTU juga sudah mulai akan ditutup gitu ya, yang usianya di atas 20 tahun sudah akan ditutup. Eh, di tahap-tahap awal paling tidak saya pikir sampai ke tahun 2030 itu masih masih belum ada masalah gitu ya. Sampai 2030 itu masih belum ada masalah karena kita saat ini kondisinya oversupply gitu ya. Kondisi kita sekarang itu masih kita oversupply sebetulnya gitu. Jadi untuk phase out tahap pertama paling nggak sampai 5 tahun mendatang menurut saya masih masih nggak masalah. Nah tapi nah nanti yang berikutnya ini yang menjadi masalah gitu ya. Eh, Kalau kita phase out semua, kalau kita hentikan semuanya tentunya ya kita akan kehilangan sumber energi murah gitu. Nah sebetulnya yang menarik sebetulnya kan gini, target kita adalah target kita adalah net zero emission di tahun 2060 gitu. Yang artinya dari sekarang itu masih ada sekitar berapa? 35 tahun gitu kan ya? Masih ada sekitar 35 tahun. Nah, menurut saya menurut saya itu masih ada waktu kalau kita mau misalnya menerapkan IGCC misalnya gitu ya. Kita terapkan IGCC jadi ketika PLTU yang lama itu ditutup kita ganti dengan IGCC. Nah, IGCC katakanlah IGCC ini sebagai perantara, IGCC ini sebagai perantara sampai nanti suatu saat kita bisa menemukan energi yang betul-betul bersih, energi yang betul-betul bersih, tidak mengemisikan CO2 gitu ya, dan bisa supply dalam jumlah besar. Nah, itu nggak tahu mungkin alternatif kalau sekarang sih bayangannya nuklir. Tapi kan orang masih enggan dengan nuklir ya. Tapi mungkin siapa tahu nanti di masa depan kita menemukan suatu sumber energi yang lain gitu ya. Nah, katakanlah untuk transisi ini sampai ke 2060 paling tidak kita bangun IGCC untuk menggantikan yang konvensional. Nah, itu saja menurut saya sih sudah cukup membantu menaikkan efisiensi dari 40% ke 50% itu sudah cukup membantu. Ditambah lagi yang jaraknya masih 35 tahun yang artinya untuk satu proyek PLTU itu masih bisa masih bisa menguntungkan gitu. Di umur 20 tahun 25 tahun itu PLTU masih masih bisa pembangkit listrik masih bisa menguntungkan gitu. Jadi eh, kalau di pandangan saya gitu ya,
untuk phase out PLTU konvensional ini akan lebih baik di masa transisinya adalah menggunakan IGCC. Gitu. Ya, nantinya kalau misalnya di nanti juga kita menemukan teknologi capture CO2 capture yang murah juga misalnya dan lebih murah dan aman. Ya sudah, tadi kan dengan chemical looping gasification kita sudah mendapatkan CO2 murni. Nanti tinggal ditangkap kalau menemukan teknologi capture dan storage yang murah, tinggal ditangkap, masukkan ke dalam bumi, jadi bersih lagi. CO2-nya jadi eh, hilang lagi, jadi nol lagi. Gitu. Itu sih kalau pandangan saya. Jadi dalam masa transisi ini, kalau eh, terlepas dari masalah politik dan juga masalah sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, IGCC ini menjadi salah satu opsi yang menarik, gitu. Itu, Izin kalau mau nambahin boleh Pak? ya silakan. Jadi kan kalau misalkan IGCC sendiri itu sebenarnya mengatasi dari segi transisinya ya, istilahnya kita menggunakan Ya, feed LNG atau gas sebagai co-firingnya. Kalau misalkan untuk mengatasi sisi dari oversupply-nya sendiri, kan listrik terutama di Pulau Jamali ya kalau nggak salah itu kan oversupply tinggi ya, sampai beberapa istilahnya tinggi lah, kadarnya tinggi banget di ya, Indonesia. Nah, ya. untuk transisi ke 2030, sebenarnya saya juga bingung sih itu. Pertama, oversupply-nya diarahkan kemana, kan nggak mungkin dibuang dan dijual pun setahu saya ya, cuman saya nggak tahu nih. Eh, itu mungkin nggak kalau misalkan saya kan lagi sekalian yang untuk makalah akhir itu kan sebenarnya ngebahas tentang semacam apa ya, storage Carnot power gitu ya Pak. Jadi dia Ya. baterai besar, baterai Carnot besar untuk storage energi, terutama di Pulau Indonesia yang Jamal itu kan oversupply-nya bisa disimpan gitu. Jika nanti suatu saat untuk misalkan itu untuk transisi tadi ya dari 2000 sekarang sampai 2030 sampai 2060 kita butuh energi tambahan, tapi kita nggak mau bangun gas apa namanya CFPP yang kadarnya subcritical lagi, itu kan bisa dipakai sebenarnya. Itu visible atau enggak? Karena saya nggak pernah lihat sih ada karena baterai di Indonesia sepengetahuan saya. Oke, kalau dibilang visible atau enggaknya, saya juga belum pernah melakukan studi ya. Eh, hanya hanya bayangannya gini, dari sisi pemerintah, gitu ya. Eh, kan listrik ini, saya lupa istilahnya itu apa. Jadi kan sekarang itu banyak pembangkit swasta kan ya. Nah, sistem penjualannya itu adalah digunakan tidak digunakan, pemerintah harus bayar. Saya lupa istilahnya. Kalian ada yang tahu istilahnya? Kalau ada yang tahu, silahkan disebutkan. Saya lupa Ini istilahnya. apa namanya? Kalau kalau saya tahunya kalau migas itu kalau nggak salah take or pay ya, sejenis itu. Ya, ya, betul betul. Itu Oh, tuh. Ya, eh, jadi mau dipakai atau enggak, tetap tetap harus dibayar. Take or pay. Jadi eh, apa namanya? Begitu suatu pembangkit itu memiliki eh, namanya PPA, Power Purchase Agreement, itu pemerintah mau mau dipakai atau enggak harus dibayar, gitu. Jadi dari sisi pemerintah, oversupply ini sebetulnya sangat sangat merugikan, gitu ya. Mereka bukan pemerintah sih, PLN sebetulnya. Jadi PLN ini sekarang tuh kondisinya merugikan karena eh, ke independent power producernya mereka harus bayar, tapi listriknya nggak bisa mereka jual, gitu ya. Nah, itulah makanya mungkin eh, apa namanya, kalian mungkin dengar ya ada rencana konversi apa, kompor gas menjadi kompor listrik misalnya. Terus sekarang subsidi mobil listrik, gitu ya. Itu salah satunya adalah untuk menggenjot konsumsi listrik sebetulnya, gitu. Eh, nah, jadi di satu sisi memang jadinya mau tidak mau kondisinya seperti itu. PLN harus bayar, kemudian eh, dia tidak mendapatkan revenue apa-apa, gitu. Nah, kalau ada alternatif bagaimana cara menyimpan energinya, tentunya PLN akan tentunya pemain PLN ataupun pemerintah eh, akan tertarik sebetulnya. Tinggal ya masalah visible atau enggaknya saya nggak tahu karena harus harus banyak hal yang dipertimbangkan, harus ada hitung-hitungan finansialnya. Yang pasti opsi-opsi untuk memanfaatkan oversupply ini menjadi
atraktif gitu. Jadi misalnya sekarang adanya diskon untuk listrik industri misalnya agar lebih banyak industri yang pakai listriknya gitu ya. Atau juga misalnya kalian punya ide eh, ya sebetulnya ide apapun yang bisa memanfaatkan oversupply ini pasti akan pasti akan dipertimbangkan meskipun aplikatif atau tidaknya, implementatif atau tidaknya ya harus dilihat dari segi keekonomian lagi ujung-ujungnya dan eh, akhirnya akhirnya ke situ sih lagi gitu. Cuman kalau kalau pertanyaannya spesifik apakah yang tadi kamu usulkan itu visible atau enggak, saya pribadi nggak tahu karena saya belum pernah melakukan studi yang mendalam tentang itu. Hanya potensinya ada gitu. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Silakan. Si Pak izin bertanya. Ya, silakan. Eh, saya mau bertanya soal gasifikasi. Saya masih kurang paham gitu, Pak. Gasifikasi ini sebenarnya arahnya menuju efisiensi energi yang lebih baik atau ke arah emisi CO2 yang lebih rendah gitu, Pak. Soalnya kan pada akhirnya salah satu produk dari gasifikasi ini kan syngas. Dan Ya, syngas itu kan sebenarnya aplikasinya kan bisa di fuel gas dan pada akhirnya jadi CO2 lagi gitu, Pak. Itu kira-kira bagaimana ya, Pak? Ya? ya betul. Makanya gasifikasi itu eh, gasifikasi menang ketika dipadukan ya. Jadi gasifikasi itu akan jadi menarik ketika dipadukan dengan yang lain, misalnya IGC gitu. Dengan menggunakan dengan IGCC, kalau gini, kalau kita hanya menggunakan batu bara saja, kalau kita menggunakan dibakar langsung, dapat listriknya dari mana? Dari mana dapat listriknya? Dari uap gitu ya. Maksudnya kayak ya Dari siklus uap kan, dari siklus turbin uap kan, iya, Pak. hanya dari situ saja, hanya dari situ. Nah, sekarang kalau kita gasifikasi yang tadinya bahan bakar padat, sekarang bahan bakar gas. Karena bahan bakar gas, dia bisa masuk ke siklus Rankine, masuk ke turbin gas. Nanti setelah itu masuk ke nanti sisa panasnya masuk ke siklus Rankine. Sekarang jadi mendapat eh, jadi sekarang siklusnya ada dua, sebenarnya ada dua gitu. Jadi yang dimaksud dengan di sini, jadi yang dimaksud dengan clean coal technology di sini itu apa? Yang dimaksud dengan clean coal technology di sini adalah terjadi peningkatan efisiensi gitu ya. Yang tadinya listriknya hanya didapat dari steam turbin saja, sekarang didapat dari gas turbin dan juga steam turbin. Jadi listrik yang didapatnya lebih banyak per satu satuan massa batu bara. Atau kalau dibalik, untuk jumlah kWh yang sama, sekarang jumlah kebutuhan batu baranya jadi lebih sedikit. Sehingga emisi CO2-nya menjadi berkurang gitu. Jadi yang dimaksud dengan gasifikasi itu termasuk sebagai clean coal technology itu kalau dipadukan dengan yang lain, dipadukan dengan IGCC misalnya, atau lebih jauh lagi langsung dipadukan dengan CCS. Karena CO2-nya bisa lebih murni, sehingga lebih mudah ditangkap dan lebih mudah di storage. Baru itu bisa menjadi bermanfaat, menjadi apa namanya, dipertimbangkan sebagai CCS, sebagai teknologi batubara bersih. Gitu? Oke, Pak, menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Good, silakan yang lain. Pak izin mau nanya lagi. Ya, silakan. Eh, kan tadi membahas yang coal phase out gitu ya. Itu kan
dari segi power generatornya bakal dimatikan atau misalkan ditiadakan lah gitu. Ya, Sebenarnya kan sayang kalau misalkan langsung di apa misalnya di scavenge gitu ya di ya, rongsokannya dipecah-pecah ditaruh di mana gitu. ya, Mungkin betul. nggak kalau misalkan ya kita punya pembangkit listrik tenaga nuklir atau misalkan pembangkit listrik tenaga apa atau apapun itulah itu menggunakan infrastruktur dari atau infrastruktur dan teknologi dari sisi apa namanya CFVP yang udah ada, cuman diubah feed-nya atau sumber energi dialihkan ke new renewable energy gitu. Itu mungkin nggak sih Pak? Atau memang kita harus bikin istilahnya semacam power plant dari nol gitu untuk jenis energi yang berbeda? Oke. eh Gini, ketika kita bicara tentang eh, pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik tenaga gas, yang membedakan apa? Mungkin feed energinya Sistem pembakarannya kan sebetulnya. Yang satu pembakaran batu bara, yang satu pembakaran eh, gas. Ini saya ceritakan dulu. Eh, bulan September tahun lalu saya berkesempatan ke Kanada gitu ya untuk melihat eh, bagaimana progres eh, energi bersih dan carbon capture di sana gitu. Salah satu cerita yang mereka dapatkan, salah satu mereka cerita yang saya dapatkan adalah di fase pertama energi bersih mereka itu apa yang mereka lakukan? Mereka mengganti 90% PLTU batubara menjadi PLTU gas alam. Menurut kalian itu berarti nggak sih? Batubara kan fossil fuel, gas alam juga fossil fuel. Itu menurut kalian itu cukup cukup berarti nggak mengganti fossil fuel dengan fossil fuel lagi? kalau untuk dari segi transisi sih lumayan signifikan sih Pak karena emisinya beda jauh kalau dari gas alam. Emisi apanya? CO2-nya mungkin Betul. Per kWh emisi CO2 dari batu bara itu dari gas alam itu jauh lebih rendah daripada per kWh dari batu bara. Karena gambarannya batu bara kan mostly karbon ya. Jadi kalau karbon dibakar seluruhnya CO2. Jadi kalau kita bikin listrik dari batu bara seluruhnya emisinya CO2 gitu. Seluruh listriknya dari emisi CO2. Sedangkan kalau dari gas alam energinya ada yang dari C, ada yang dari H. Gitu kan ya. Yang artinya eh, sebagian listrik yang dihasilkan gampangannya sebagian listrik yang dihasilkan itu mengemisikan H2O, sebagian lagi baru mengemisikan CO2. Jadi per satu kWh-nya emisi per satu kWh-nya emisi CO2-nya akan lebih rendah gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Iya, sebagian mereka bikin baru, tapi sebagian lagi mereka hanya ganti boilernya saja. Mereka ganti boilernya saja, gitu ya. Ganti burner dari burner batu bara diganti dengan menjadi burner gas alam. Karena yang membedakan hanya itu saja, gitu. Yang membedakan itu hanya itu saja. Eh, Apa namanya? Yang membedakan adalah eh, itu gitu ya. Eh, yang satu pembakaran bahan bakar padat, yang satu pembakaran bahan bakar gas. Nah, hanya constraint-nya adalah kalau kita mau menggunakan bahan bakar gas, kalau kita ingin menggunakan PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, maka lokasinya harus berada di dekat sumber, gitu. Itu 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 yang terjadi juga di Kanada gitu. Jadi kalau PLT batubara yang cukup dekat dengan gas alam, dengan lokasi sumber gas alam, mereka tinggal ganti burnernya saja. Tapi kalau yang enggak, ya terpaksa mereka harus bangun baru gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita juga di tahap awal kita juga bisa lakukan itu. Kita nggak perlu scrap semuanya, gitu ya. Kalau ada beberapa PLTU yang memang bisa kita convert menjadi PLTG, gitu, bisa kita manfaatkan.
tinggal ganti boiler saja, tinggal ganti burnernya saja, gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu, gitu. Ini saya pernah dikontak oleh eh, salah satu perusahaan gitu ya, perusahaan BUMN. Nah, BUMN ini akan mendapatkan hibah istilahnya gitu dari hibah satu PLTU yang akan ditutup, itu PLTU yang di Sukabumi itu akan ditutup di tahun 2030 gitu. Nah, nanti setelah PLTU yang ditutup itu akan dihibahkan ke perusahaan BUMN ini. Nah, perusahaan BUMN ini meminta eh, advice, ini mau diapain nih? Sayang kalau cuma di scrap aja gitu. Ya, salah satu opsi yang ditawarkan adalah mengganti mengganti operasinya dari PLT batubara menjadi PLT gas gitu. Hanya nanti yang menjadi masalah adalah sumber gasnya dari mana gitu. Sukabumi itu bukan tempat penghasil gas gitu ya. Penghasil gas di Jawa Barat kan ada di Laut Jawa sana, di ONWJ gitu ya. Dan itu pun declining produksinya. Kujang aja nggak udah mau tutup satu bagian. Jadi apalagi mau dikirim ke Sukabumi udah nggak ada tempat, udah nggak ada lagi. Jadi kalau PLTU, kalau apa, kalau PLTU mau diganti jadi PLTG, nanti supply gasnya yang jadi bermasalah. Gitu. Dia menjadi eh, apa, berpotensi, tapi nanti masalahnya nanti itunya supply gasnya. Gitu. Oke, kemudian kalau untuk yang lain bagaimana? Misalnya, coba menurut kalian sumber sumber energi terbarukan yang sifatnya paling dekat dengan batu bara apa? Apa kira-kira? Biomasa, Pak. Biomasa, gitu. Jadi bisa nggak PLTU batu bara diganti menjadi bahan bakar diganti menjadi biomasa? Bisa nggak? Kalau nggak salah saya pernah dengarnya ke co-firing sih, Pak. Co-firing untuk kenapa dilakukan co-firing, nggak pembakaran penuh? Yang pertama bisa bisa karena sifatnya, karena beberapa tergantung biomasanya sih. Kalau biomasanya seperti jerami gitu ya nggak bisa full. Tapi kalau biomasanya seperti cangkang, biasanya cangkang sawit misalnya, atau tempurung kelapa itu menggantikan menggantikan penuh bisa. Tapi yang menjadi masalah berikutnya adalah kapasitas, gitu ya. PLTU kecil itu paling nggak kapasitasnya 150 sampai 200 megawatt listrik, gitu. 150 lah, 150 megawatt itu yang kecil, yang menengah kecil ya sekitar segitu. Nah, sedangkan untuk mendapatkan 100 megawatt listrik itu paling tidak perlu 150 ton per jam biomasa. Kalian bayangkan bagaimana mendapatkan 150 ton biomasa per jam loh, ini bukan per hari, bukan per tahun, per jam. Gitu. Kalau mau dari kayu, mau kayu dari berapa ribu hektar, gitu ya. Jadi eh, bahkan mungkin berapa puluh ribu hektar, gitu ya. Jadi bisa diganti dengan biomasa, tetapi masalah supply, gitu. Nah, yang paling mendekati ya tadi pertama diganti dengan gas, atau yang kedua, atau yang berikutnya adalah diganti untuk PLTN, untuk nuklir. Nah, nuklir kan pada dasarnya itu siklus rangkaian juga kan. Kalau kalian pelajari PLTU sebetulnya PLTU itu siklusnya siklus rangkaian juga. Hanya yang membedakan adalah eh, sumber panasnya. Kalau di PLTU itu pembakaran batu bara, sedangkan kalau di nuklir, kalau di PLTN itu adalah dari reaksi nuklir. Jadi sama saja, tinggal ganti boilernya. Boilernya satu pakai listrik, satu pakai batu bara, satu pakai nuklir. Hanya nanti constraint-nya adalah masalah safety-nya gitu. Karena untuk nuklir itu airnya nggak
untuk nuklir itu airnya nggak sembarangan, nggak bisa pakai air biasa gitu ya, harus pakai air berat gitu. Jadi ya bisa saja sih sebetulnya dimanfaatkan gitu ya, tapi tentunya dengan asesmen teknologi yang tepat juga. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Yap. Jawab Pak, terima kasih banyak. Oke, silakan. Yang lain. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Kan untuk makalah akhir ini saya nulis tentang gasifikasi gitu. Terus saya baca di artikel ada kalimat tentang cold gas efisiensi. Nah, itu cold gas efisiensi itu maksudnya apa ya, Pak? Cold gas efisiensi. Cold gas efisiensi itu gampangnya itu berapa nilai energi dari flue gasnya dibagi dengan berapa nilai energi dari batu baranya. Gampangnya sih itu. Jadi kenapa disebut cold gas? Karena kita tidak melihat proses pembakarannya. Jadi kita hanya melihat berapa energi yang kan eh, kita mengkonvert dari apa namanya? Kita mengkonvert dari batu bara menjadi gas, menjadi syngas gitu ya. Itu kan tujuannya adalah untuk em, apa? Mengubah dari bahan bakar padat menjadi bahan bakar gas. Ya, artinya yang dilihat adalah energinya. Tetapi pada saat konversi itu kan kita kita mensuplai energi juga kan, karena gasifikasi itu perlu perlu energi juga, gitu. Jadi cold gas efisiensi itu pada dasarnya adalah berapa energi yang kita dapatkan dari syngasnya dibagi dengan berapa energi yang kita suplai, baik dari bahan baku maupun dari energi untuk gasifikasinya. Itu sisi gampangnya seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Eh, tadi kan ada Bapak sebutin terkait dengan CO2 capture ya, Pak ya. Itu ada apa namanya? Ada chemical looping sama yang apa tadi namanya? Yang yang ini Pak, aduh lupa saya tadi. Ada satu lagi yang menambahkan kata yang oxyfuel Pak maksud saya. Yang ya. oxyfuel sama chemical looping. Nah, itu ada ada ini nggak sih Pak? Maksudnya ada spesifikasi nggak di industri mana saja itu bisa diterapkan? Nah, terus saya tadi ada baca rupanya ada beberapa lagi, ada post combustion juga, ada uh, pre-combustion juga, salah satu teknologi untuk mengcapture CO2 ya Pak. Nah, Hmm. itu ada kira-kira ada spesifikasi khususnya nggak sih Pak untuk pemilihan industrinya yang di mana-mana aja digasifikasi? Oke, kalau pemilihan industrinya sebetulnya ya eh, bisa industri mana aja ya, kan kita bicaranya pembangkit gitu ya. Ya, selama keekonomiannya masuk ya kita bisa mana aja. eh Terkait dengan mana yang pre-combustion dan mana yang post-combustion. Yang pre-combustion itu berarti artinya kita melakukan tindakan di sebelum pembakaran. Eh, misalnya apa ya? Misalnya oxy-fuel combustion itu termasuk pre-combustion itu sebetulnya, karena eh, kita mengubah gas oksidannya dari udara menjadi oksigen, gitu kan. Jadi kita melakukan perlakuan sebelum pembakaran. Itu yang disebut dengan pre-combustion. Sedangkan post-combustion itu kita melakukan tindakan setelah pembakaran.
Jadi setelah dibakar, kemudian diapakan? Nah, carbon capture, CO2 capture itu adalah post combustion. Setelah dibakar, kemudian dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Mengambil CO2 gitu. Itu disebut dengan post combustion gitu. Nah, jadi bidang industri apa saja yang bisa menggunakan gasifikasi. Nah, teknologi yang karena batu bara ini hampir semuanya gitu ya, hampir semuanya itu adalah teknologi yang komersil skala besar, yang dia baru ekonomis di skala besar gitu. Jadi energi apa saja, kalau ditanya industri apa saja yang cocok, ya menurut saya sih yang pertama pasti listrik gitu, karena listrik kalau bisa masif jumlah besar itu cocok. Kemudian yang kedua, karena tadi kan gasifikasi ini mengubah dari batu bara menjadi syngas. Nah, kalau kita udah dapat syngas, kita bisa dapat macam-macam. Coba sekarang kalian tahu nggak eh, bahan apa namanya bahan kimia apa saja yang bisa didapatkan dari syngas? Metanol ya Pak ya? Metanol, apalagi Hmm, Format, asam format. format, Hmm, apalagi banyak kan? Nah, bahkan sekarang juga kan ada ada yang pernah dengar LPG mau dikonversi menjadi apa? Pemerintah sedang mencanangkan Gimana Pak? nah, DME? kan DME itu ya. Iya. Meskipun sekarang mentah lagi karena air produknya mengundurkan diri gitu ya. Tapi itu nah itu juga kan masif di skala besar. Jadi industri-industri yang cocok menggunakan gasifikasi atau menggunakan ini adalah yang industri yang skalanya besar gitu. Maksud tadi metanol gitu ya, pabrik metanol tuh nggak ada yang kecil, itu harus gede-gede gitu. Terus DME juga itu gede nantinya. Listrik juga harus gede. Gitu? Baik, sudah terjawab Pak. Hmm. Oke. Sip, silakan yang lain. Masih ada, silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi atau udah tidak ada? Cukup kali ya, Pak Jajan kayaknya ya. Kayaknya lagian videonya 2 jam belum belum semuanya ditonton mungkin mungkin ya Oh yang iya. rekamannya ya. Oke. Oh iya ada. Jaselin ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Belum ada, Pak. Tadi kepencet. Oh, pencet. Udah tidak ada kalau gitu mungkin cukup kali ya Pak Jajan ya. Ada tambahan lagi silakan Pak Jajan. Sebelum ditutup silakan. Sudah cukup. Nanti kalau kalau ini selain yang saya sampaikan, ini ada lagi nanti yang menarik yang jadi ini kan yang saya tampilkan itu adalah kuliah tamu dari Mitsubishi Power Series ya. Dan di sesi itu itu ada 2 video karena saya mengisi di 2 minggu, di 2 minggu masing-masing satu sesi. Nah, berbarengan dengan saya itu ada satu sesi yang dari orang Mitsubishi-nya menjelaskan tentang gasifikasi yang mereka lakukan. Satu lagi tentang CCS dari Pak Sule. Kalau memang tertarik, nanti saya bisa kirimkan link video untuk video penuhnya. Siapa tahu ada yang tertarik untuk melihat apa namanya materi-materi dari pembicara yang lain. Dikirimkan aja Pak nanti kita masukkan ke Edunex ya. Ya, ya. Biar jadi bahan.
Oke, Oke. baik. Mungkin kalau sudah tidak ada, kayak kita cukupkan sekian. Silakan makalahnya dilanjutkan lagi dengan rekan-rekannya. Nanti untuk presentasi kita akan lihat ya, kalau waktu karena minggu depan nanti kita cek apakah akan ada materi, apakah akan mulai presentasi. Nanti akan dipilih juga oleh dari tim teaching, kira-kira siapa duluan nih, biar informatif juga ya, biar menarik dan apa topiknya beda-beda ketika apa namanya ketika di kuliah begitu. Nanti akan diinfokan lagi, infonya semuanya di EduNext. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya nggak cukup waktunya, kemungkinan nanti di sela-sela UAS atau ada waktu kosong, presentasinya akan dilakukan di situ. Jadi mungkin nggak semuanya bisa hadir juga nggak apa-apa ya, mungkin beberapa batch begitu. Yang intinya adalah nanti untuk S1 adalah presentasi per kelompok, untuk S2 adalah presentasi masing-masing. Jadi ini sebenarnya ini jumlahnya ada 90-an Pak Jejen, jadi nggak tahu kemana nih. Sebagian laptek sih ya, dan mungkin sebagian tidak bisa hadir. Oke, dengan demikian kita tutup dulu ya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan nanti akan diberitakan lagi. Ada yang udah siap untuk presentasi nggak minggu depan? Kira-kira berapa ya? 5 kelompokan gitu? Ada yang mengacung tangan? Kita akan offline lagi. Belum ada ya? Masih pada in progress kah? Masih pada baca-baca? Halo? Kalau diem artinya mungkin masih belum ada ini kayaknya. Oke, nanti diinfokan lagi ya. Nggak semua ya. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa nanti buat yang muslim ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Izin terima pulang. kasih Pak Terima Guru. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.